Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mulai. Kita akan yel dulu. Kalau saya bilang jemaat GBHT Kudus, dijawab saya siap beribadah dengan sungguh, yes, 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 sambil berdiri. Ya, Jemaat Hati Kudus. Amin. Silakan duduk. Ibadah Raya Minggu Sehati 4 Februari 2024 GBHT Kudus disertai perjamuan kudus. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ibadah Raya Minggu Sehati ditabiskan di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau berdiri, kita mau merayakan kehadiran Tuhan Yesus di tempat ini. Kasih salam kanan kiri depan belakangnya, katakan mari kita merayakan. Yesus
kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Tak pernah pergi dari hidup kami ya Bapa. Biar gunung beranjak Tuhan, laut bergelora. Tapi biarlah iman percaya kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kau ingatkan kembali betapa besarnya kasih-Mu bersama kami ya Tuhan Yesus. Kasih-Nya tidak pernah berubah sampai kapanpun. Dulu, sekarang, dan selamanya Engkau tidak pernah berubah. Terus mengasihi kami tanpa batas Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau telah buktikan kasih-Mu buat
Pujilah nama
Bapa kami, Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan seluruh isinya. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa karena karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami membaca firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, dan pagarilah setiap kami dengan tembok berapi kudus-Mu, sehingga yang jahat tidak mampu mengganggu atau menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan urapan Tuhan terjadi di setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan tadi diambil dari Matius 20 ya. Yang pertama adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Beginilah firman Tuhan Yesus. Kerajaan sorga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama. Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Bersama-sama, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok, dicambuk dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani.
Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Tuhan Yesus. Lalu ia sujud di hadapan Tuhan Yesus untuk meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Tuhan Yesus menjawab, kata Tuhan Yesus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Kami dapat." Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bersama-sama, Tuhan Yesus memulihkan penglihatan 2 orang buta. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus berhenti dan memanggil mereka. Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan Tuhan Yesus menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kami pengen berhasil ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, bahkan kami rindu mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami mau merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, sebelum perjamuan kudus ada 2 hal yang kita mau merenungkannya bersama-sama. Yang pertama, saudara, syarat perjamuan kudus yang mutlak memang kita percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya percaya kita itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa Bapa kami, ada kalimat yang mengatakan, "Ampunilah kesalahan kami seperti," halo, kok diam aja? "Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang kepada kami." Saudara, di ayat 14-nya dari Matius 6 berkata begini, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kamu." Saudara, apa yang terjadi kalau Bapak nggak mengampuni? Bisa kita masuk sorga? Di sorga nggak ada dosa, saudara. Di sorga orang harus bersih, ya. Dan kita bisa bersih karena Tuhan mengampuni kita. Nah, itu sebabnya, saudara,
Ayat ini kadang-kadang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan manusia, khususnya orang percaya, sehingga dia tidak bisa masuk surga. Orang itu boleh ke gereja, boleh baca Alkitab, tetapi kalau dia nggak mengampuni, firman Tuhan berkata, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Harap ini diingat-ingat saudara, ya, supaya perjalanan kita sampai ke surga sungguh-sungguh berhasil. Ya, memang sudah di dalam dunia ini iblis akan menggocol kita, akan membawa kita untuk peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kita sehingga kita tidak bisa mengampuni. Saudara, kalau nggak bisa mengampuni, percuma ke gereja, percuma baca Alkitab. Ya, karena apa? Karena semuanya jadi sia-sia. Kenapa kita mesti mengampuni, saudara? Ya, mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan sudah mengampuni kita tanpa syarat. Ya, ada syaratnya untuk diampuni sama Tuhan. Supaya kamu beramal, supaya kamu beribadah, supaya kamu melayani, enggak. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya itu kepada Tuhan Yesus bukan bayaran, bukan. Percaya itu cuma respon kita, saudara, menyambut anugerah Tuhan bagi kita. Nah, untuk itu saudara perhatikan baik-baik supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa tidak mengampuni. Ada beberapa orang yang kami sudah layani, saudara. Waktu dikorek-korek itu ternyata dia punya sakit hati dengan orang lain. Ya. Lalu dia nangis-nangis sampai saya pikir habis nangis terus dia mau lepaskan pengampunan. Ternyata habis nangis dia bela lagi diri saya. Saya nggak salah Pak, saya nggak salah Pak, dia yang salah Pak. Ya, sampai terakhir dia nggak mau mengampuni. Kalau nggak mau mengampuni, saya bilang ya ngapain ke gereja? Ya. Nah, saudara, memang kadang iblis membuat kita sakitnya luar biasa. Sampai-sampai boro-boro ngampuni, ketemu aja nggak mau. Ya, kalau ketemu buang muka, padahal muka cuma satu. Ya, kalau dibuang siapa yang ngambil? Ya, jadi saudara, ayo kita bersihkan diri kita. Kalau bilang siapa yang salah, saya mau katakan semua manusia berdosa. Amin. Nggak ada yang benar kata Tuhan. Semua sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kalau kita sedang berselisih paham dengan siapa saja, khususnya bagi orang keluarga kita, jangan berkata kita orang benar. Aku nggak salah loh, dia yang salah. Siapa bilang kita nggak salah? Contoh saudara, kan kita ini kalau di dalam rumah kan disebut bahtera rumah tangga kan, ya. Jadi kalau kita menyalami orang yang baru jadi pengantin, selamat memasuki bahtera kehidupan. Bahtera itu apa? Perahu. Saudara, saya mau katakan kalau seseorang misalkan si ayah itu bolongin perahu aja. Nah si istri gak bilang begini, nanti loh kamu tenggelam loh. Saya mau tanya, istrinya ikut tenggelam gak? Anaknya ikut tenggelam gak? Semuanya. Itu sebabnya saudara kalau bahtera rumah tangga, satu yang berbuat salah, satu yang berbuat dosa, yang lain harus menutupi. Ya. Nutupi itu dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya percaya kalau kita melakukan ke-9 hal ini, saudara, maka rumah tangga kita aman. Gereja kita aman, hidup kita aman. Berkat-berkat Tuhan juga aman dalam hidup kita, tidak akan dicuri oleh iblis.
Di ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Betul nggak saudara? Yang paling besar kasih. Amin. Orang bisa berubah karena kasih. Orang bisa damai karena kasih. Dan Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan Yesus bukan punya kasih, dia adalah kasih. Dia adalah firman. Ya, dia adalah pencipta. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Wah, banyak sekali jabatannya, luar biasa saudara. Ya, karena memang dialah segalanya. Dia bagiku. Benar? Dia segalanya. Ya, mari kita belajar fokus kepada Tuhan Yesus sebagai tema kita tahun ini, hidup yang berfokus pada Kristus. Kalau kita berfokus pada Kristus, saya percaya kita semua aman. Amin. Penyakit tidak akan datang dalam hidup kita. Segala yang rusak, Tuhan akan perbaiki. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yang sudah rusak saudara apa saya? Semua. Makanya kalau saya bilang, saya enggak rusak, kamu yang rusak. Siapa bilang? Kita sudah rusak. Dan dia membetulkan kita. Dan Tuhan pakai gerejanya, alatnya untuk membetulkan kita. Makanya di gereja, saudara, mari kita buka hati. Tuhan, aku mau dirubah. Tuhan, aku mau diberkati. Tuhan, aku ingin seperti Engkau, lemah lembut dan rendah hati. Tuhan berikan. Ya. Dan itu kita akan menjadi terang. Kita akan menjadi garam yang bisa menggarami lingkungan di mana kita berada. Makanya, saudara, ingat-ingat ya, jangan sampai tidak mengampuni. Saya melayani seorang oma di sini, seorang ibu. Sakit hati luar biasa karena ditinggal oleh suaminya yang menikah lagi. Saya layani, ibu ampuni ya bu. Maaf apa, nggak bisa. Ya gimana dong bu kalau nggak bisa? Ini ayat bilangnya harus mengampuni. Nggak bisa pak. Ya mungkin lagunya itu. Sakitnya hati ini. Apa? Pura-pura nggak tahu saudara. Bencinya. Iya tapi rindu. Ya, Bapak tahu Bapak lagunya. Ya puji Tuhan. Yang jujur cuma Pak Hadi, ya. Yang lain nggak jujur. Ya, Pak Utagolong pasti tahu dong lagu ini. Ya, kalau nyanyi kedengaran sampai sini kok Pak. Ya. Saudara, ingat-ingat ya, jangan sampai nggak mengampuni. Berapapun besarnya kesalahan orang. Ada seorang ibu, saudara, yang menjadi berkat bagi bangsa ini beberapa tahun yang lalu. Ketika anaknya dibunuh oleh penjahat. Dia bergumul di rumahnya, saudara. Dia dengar firman-Nya, dia harus mengampuni, dia bergumul terus, saudara. Suatu hari, dia datangi penjaranya. Di mana orang yang membunuh anaknya, dia datang ke penjara. Diliput sama stasiun TV. Sampai di penjara dihadapi itu pembunuh anaknya. Dia katakan, kamu sudah bunuh anak saya ya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus sekarang saya mengampuni kamu. Tanpa syarat. Oh itu jadi berita viral saudara. Bisa ya seorang ibu mengampuni ketika anaknya sudah dibunuh. Tapi sebaliknya dalam peristiwa Sambo saya juga sedih saudara. Kenapa orang tuanya pengen si Sambo itu dihukum seberat-berat. Ya. Saudara, Tuhan mengampuni kita tanpa syarat. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini kalau Roh Kudus ingatkan kepada saudara tentang orang yang pernah menyakiti hati saudara, lepaskan pengampunan. Lepaskan saudara. Jangan tahan. Enggak ada gunanya. Itu akan menghancurkan hidupmu, bahkan akan menghilangkan keselamatanmu. Ya. Pasti saudara punya orang-orang yang pernah nyakiti saudara. Termasuk orang yang sudah meninggal.
Jadi kalau sudah meninggal juga saudara lepaskan pengampunan. Amin. Ya, lepaskan karena tidak boleh terikat pada itu semua. Ya, puji Tuhan kalau saudara bisa mengampuni, saya percaya bisa karena Tuhan Yesus. Amin. Kalau tanpa Tuhan Yesus nggak bisa, ya. Tetapi karena Tuhan Yesus kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah begitu baik sama kita semua. Lebih daripada kejahatan-kejahatan manusia. Dia lebih besar dari dosa. Ada lagu gimana? Kasihnya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Ya. Dosa itu tidak bisa dihancurkan oleh manusia, saudara. Harus Tuhan sendiri yang dikorbankan sebagai pencipta itu. Dan Tuhan sudah lakukan buat kita. Makanya saudara lepaskan dengan rela. Amin. Nanti kalau saudara bisa lepaskan, plong. Saya melayani konseling di sini juga ada seorang konflik sama mamanya, habis-habisan sampai berpisah. Ya, pada dalam satu kota. Sampai pada waktu pernikahannya, mamanya nggak datang. Karena mamanya nggak datang, papanya nggak berani datang. Ya. Enak nggak saudara kalau hari pernikahan orang tuanya nggak datang? Enggak lah ya Pak. Ini ganti yang lain Pak. Ada kakaknya, ada omnya. Iya. Pokoknya kalau masih ada ganjelan, nggak enak semuanya. Betul nggak enak, nggak sejahtera. Itu sebabnya sampai hari ini mereka juga nggak mau datang ke sini. Karena di sini tempat pengampunan. Amin. Ada Kristus di sini yang mengampuni. Ya. Nah saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan satu perumpamaan yang luar biasa. Ada seorang yang punya hutang 10.000 talenta. Saya tulis tuh saudara talentanya. Kalau 10.000 talenta itu jumlahnya saya sudah hitung 4.420 miliar. Miliar. Kalau dijadikan itu biasanya triliun, 4,4 triliun. Ini harta kita kalau dikumpulkan nih ya, loh. Ya. Paling banyak hartanya siapa nih? Ya. Jauh. Paling banyak berapa? Paling banyak 3-4 miliar. Ini 4.420 miliar. Orang seperumnas juga kurang tuh. Betapa raja itu, saudara, membebaskan orang yang berhutang 10.000 talenta. Siapa itu orangnya, saudara? Enggak. Siapa yang diampuni itu? Yang dibebaskan 10.000 talenta? Kau dan aku. Kita semua utang. Enggak terbayar. Ada orang pengen bayar dengan amal ibadahnya, enggak cukup. Enggak bakal cukup. Amal ibadah sama kejahatannya lebih banyak mana? Orang beramal sama beribadah sama kejahatannya banyak mana? Kejahatan saudara itu upah dosa itu maut. Orang diam aja saudara upahnya maut. Karena dia tidak berbuat apa-apa. Orang berbuat baik juga cuma secuil. Tapi kasih Kristus, kasih Bapa begitu besar kepada dunia. Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan. Nah orang itu yang berhutang 10.000 talenta itu sudah dibebaskan oleh raja itu. Pada waktu dia keluar dari istana, dia ketemu sama temannya yang berhutang 100 dinar. Saya udah hitung saudara, 100 dinar itu 5.091.212. Banyak juga ya Pak, bisa buat ngebor gitu ya, pompa Pak ya. Hah? Nggak tahu, saya perhitung-hitungannya sini ada di internet ya, saya sudah lihat segitu, 5 jutaan. Memang saudara 5 juta banyak, kalau dibelikan kerupuk tuh berapa ya? Banyak sekali. Tapi kita nggak boleh lihat yang 5 juta itu saudara, kita melihat yang 10.000 talenta.
Orang kadang-kadang kalau memberi sama Tuhan, contohnya membawa perpuluhan, yang dilihat 10%-nya, 10% banyak banget ya. Ini kalau beliin apa dia banyak sekali ya. Dia nggak lihat yang 90% yang bisa jadi berkat dalam hidupnya. Saudara, di dalam Tuhan Yesus, Tuhan nggak menuntut banyak. Tuhan cuma menuntut hati yang mengampuni. Saudara, kalau istri-istri mengampuni suami, rumah tangga aman. Halo? Ya, sebab yang berperan dalam rumah tangga itu istri. Saudara. Di rumah saudara juga. Kalau ibunya lagi sewot, seluruh rumah gonjang ganjing. Tapi kalau bapaknya sewot, bodo amat. Gue tetap dimasakin sama mama gue. Jadi saudara, di dalam rumah itu kita mesti pegang peranan. Lebih baik mengalah, amin. Ada seorang ibu di sini, kesel melulu. Setiap kali dia ngomong sama kami, Ibu Gembala, Pak Gembala, aduh saya kesel sama anak saya ini, Pak, gak bertobat-tobat. Saben saya udah bilangin kalau habis mandi, anduknya tolong digantung di situ. Cuman gantung anduk aja, saudara. Keselnya luar biasa. Ya. Saudara gak boleh begitu, amin. Kalau anaknya memang masih naruh sembarangan, apa susahnya saudara ngalah? Lain kali taruh sini ya nak. Enak kan? Jangan juga taruh sini dulu. Jangan. Gak bertobat tuh anaknya. Ya. Tapi kalau saudara bilang, nak, lain kali taruh sini ya nak. Haleluya. Enak kan saudara? Makanya jadilah kehendakmu Tuhan di bumi ini, di rumahku seperti di sorga. Saudara pengen rumahnya seperti di sorga? Siapapun pasangan saudara, bisa saudara membuat rumahmu seperti di sorga. Kalau engkau banyak senyum, banyak melayani. Saudara melayani sehat enggak? Sehat. Kalau saudara enggak melayani, maaf, enggak sehat. Ya. Nah itu sebabnya saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang rela. Ya. Dulu saudara kalau ada hal-hal sedikit, kita kadang-kadang kesel. Ini udah kasih tahu ya, lampu mesti dimatikan, mau nggak dimatikan sih? Berapa kali aku mesti ngomong? Ribut. Tapi kalau sekarang enggak mati nggak dimatiin ya, aku yang berjalan. Enak nggak susah. Ya, jadi rumah tangga pun jadi enak, saudara. Baik, itu yang penting. Sekali lagi saudara ingat, sebelum perjamuan kudus juga bereskan. Kalau ada sakit hati sama orang lain. Kalau belum bisa bereskan, pada waktu perjamuan kudus, saudara pulang. Jangan ambil perjamuan kudus. Karena ini tubuh dan darahnya Tuhan Yesus, tubuhnya Tuhan Yesus Maha Kudus. Amin. Tuhan mau kita juga dikuduskan. Yang berikutnya, saudara, tentang ya, nah ini saudara, minggu ini saya dapat ini dari Tuhan. Kita baca sama-sama Ulangan 5 ayat 16. 1, 2, 3. Iya, saudara, sekarang umur manusia makin pendek ya. Sekarang mulai 40 tahun orang udah ada yang meninggal. Ya. Salah satunya saudara, keadaannya tidak baik. Kenapa? Zaman sekarang ini sudah tergerus. Bahkan sejak zaman Tuhan Yesus juga sudah tergerus. Orang kurang atau tidak mengasihi, tidak menghormati orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya sekolahnya nggak tinggi. Anaknya sekolahnya tinggi sekali. Ya. Sehingga nggak nyambung tuh kalau ngomong. Kalau nggak nyambung bisa disambung nggak? Harusnya bisa dengan cara
kita ngelihat ke bawah, yang bawah ngelihat ke atas. Jangan masing-masing ngelihat ke depan. Kalau yang terlalu tinggi ngelihat ke depan, cuma ngelihat janggutnya doang. Tapi kalau kita mau berubah, ya bicara kita yang baik, saya percaya keluargamu baik-baik saja. Amin. Ya, kalau kita mau berbicara lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan Yesus, pasti akan terjadi pertobatan di rumah kita semua. Pasti terjadi perubahan. Jangan kayak caleg-caleg ini, saudara. Gerakan perubahan. Nah, kalau dapat kuasa mah nggak ada yang berubah. Bahkan berubahnya begini. Ya, jangan percaya, saudara, gerakan perubahan sebelum saudara melihat. Sebab mereka semua bukan di dalam Tuhan. Ada nggak ketiga calon presiden itu yang percaya sama Tuhan Yesus? Nggak ada. Bagaimana mau berubah? Tuhan Yesus yang bisa merubah, amin. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dia sudah sempurna. Nah itu sebabnya saudara, biarlah ini diperbaharui kembali. Kalau di sini banyak anak-anak, banyak orang muda yang masih punya orang tua, bersyukurlah punya orang tua, amin. Kalau yang nggak punya orang tua, bersyukurlah orang tuanya sudah di surga. Ya. Tapi anak-anak zaman sekarang, saudara, banyak tergerus. Ya. Mari anak-anak, supaya engkau panjang umur dan baik keadaanmu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini bukan kata pendeta, kata firman yang akan membawa hasil dalam hidup. Ya. Baik, saya percaya anak-anak muda di sini sayang sama orang tuanya. Amin. Ya, Dennis punya orang tua baru. Ya, om dan tantenya jadi orang tua. Ya, Den, dia manggil saya papa. Ya memang saya orang tuanya. Ayo kita hormati orang tua kita. Tetapi ada yang lebih dahsyat, saudara, yang Tuhan Yesus sampaikan. Suatu kali ketika Tuhan Yesus mengajar di dalam satu rumah itu penuh sesak dengan orang. Di rumah pintu pun penuh sesak orang ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Pada waktu itulah ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus ada di luar. Pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu orang bilang, ya Tuhan, itu ada ibu dan saudaramu datang ini berjumpa dengan engkau. Betapa kagetnya saudara ketika mereka mendengar bahwa, yang kita buka aja berikutnya ya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3, tetapi, oh lewat ya, tadi udah. Ya, 1, 2, 3, tetapi jawab Tuhan Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Nah, ibu dan saudara Tuhan Yesus yang kekal ini yang ini nih. Kalau yang di dunia, kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus, ibu dan saudaranya tidak kekal, selesai di kuburan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita kekal. Nah itu sebabnya saudara, ini menunjuk kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, yang menjadi berkat bagi hidup saudara. Dialah Bapak rohani, Ibu rohani, saudara rohani. Amin. Ya, biar kita menganggap satu dengan yang lain, lebih rohani, saudara. Kita menjadi saudara di dalam Tuhan, dalam Yesus. Kita bersaudara. Betul saudara? Kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Lebih dari saudara loh. Saya mau tanya, Pak Hadi ketemu sama saudaranya berapa hari sekali Pak? Iya, doang ya. Belum tentu sebulan sekali ya. Pak Hadi ketemu sama kita berapa kali seminggu?
paling lama ya. Kadang-kadang bisa seminggu 2 kali. Ya, kita lebih dari saudara sebenarnya. Ya, nah itu sebabnya biarlah persaudaraan kita di dalam Tuhan Yesus jangan sampai retak. Amin. Ya, memang kadang-kadang kita dengar omongan kiri kanan. Tapi bisa enggak saudara seperti murid-muridnya Tuhan Yesus tetap teguh, ya, enggak gampang sakit hati, tidak tipis kupingnya. Atau ada istilah tipis kupingnya apa Pak? Ya, baper. Jangan tipis. Puji Tuhan kuping saya tebel. Ya. Jadi kalau ada omongan-omongan, haleluya, amin. Sebab kalau saudara berhasil, saudara naik kelas, makin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya berharap jemaat yang sekarang tidak seperti jemaat yang dulu, yang sebentar-sebentar tersinggung. Ya, jangan saudara. Memang kita nggak ada yang sempurna, pasti kita ada yang salah ngomong, amin. Betul ya, Pak Gembala, Ibu Gembala, anak Gembala, cucu Gembala, ya, sering salah ngomong. Saudara juga sering salah ngomong. Betul nggak nih? Ya kita kan sering salah ngomong kan, ya. Tapi baik-baik aja tuh kita. Kenapa? Kita saling mengampuni, kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah untuk itu, saudara, biarlah kita menjadi saudara di dalam Tuhan Yesus, menjadi Bapak rohani, Ibu rohani, anak rohani, sehingga kita semua ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya 2 hal itu, kalau kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh, kita dilayakkan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara, kita mau minta ampun pada Tuhan Yesus, biar kita dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Mari singer well.
untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Bapa, kami minta ampun sekaligus kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin pernah bersalah kepada kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengampuni, sebab Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar pengampunan kami tulus di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada ganjelan, tidak ada apapun juga yang menghalangi kami untuk kami mendapat pengampunan daripada Tuhan Yesus. Juga kami sebagai anak-anak yang masih punya orang tua, biar kami mengasihi mereka, biar kami menghormati mereka seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami, supaya anak-anak-Mu ini diberikan panjang umur dan baik keadaan mereka ya Tuhan. Sebabnya biar anak-anak juga sadar akan firman-Mu ya Tuhan. Biar para orang tua juga selalu ingin memberkati anak-anaknya, supaya anak-anak mereka juga sukses di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Saatnya Tuhan, izinkan kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Terimalah tubuh Tuhan Yesus. Saudara, saya diingatkan oleh Tuhan Yesus agar saudara jangan sekali-kali menyelenggarakan perjamuan kudus sendiri di rumah saudara. Karena ini adalah barang yang sakral di hadapan Tuhan Yesus. Tubuhnya sendiri buat kita semua. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Saudaraku, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terimalah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Engkau dan aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biar hidup kita terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta yang akan menyelamatkan keluarga kita, yang akan melawat kita, yang akan mengangkat kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati jemaat Tuhan Yesus di GBHT Kudus dengan berkat-berkat sorgawi, berkat jasmani kami semua sehat, roh, jiwa, dan tubuh kami. Berkat Ramayasana, berkat rohani kami semakin melekat kepada Tuhan Yesus, dan berkat materi Tuhan memberikan kecukupan kelimpahan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa di sorga sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa, Bapa di sorga, Engkau teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat kami berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian anggur baru tercurah. Yang
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami berkenan di hati Tuhan Yesus. Di sorga Tuhan Roh Kudus, ampuni kalau ada kekurangan, ampuni ya Tuhan kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Tuhan Yesus. Kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, pagari dengan malaikat sorgamu. Kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan, roh jahat, setiap energi negatif kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon kiranya perlindungan Tuhan sempurna bagi kami, keluarga kami, bagi seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Dan kami juga menolak setiap roh sakit penyakit, kesakitan, maut, kecelakaan, mara bahaya kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya kota Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari menjelang pemilu ini. Jauhkan kami dari konflik kepentingan golongan, jauhkan dari kerusuhan. Kiranya bangsa Indonesia memberikan suaranya di bilik suara dan memilih dengan hati nurani. Jadikanlah bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Bersama-sama, penuhilah kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa ya Tuhan dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Bersama-sama berikanlah ya Tuhan calon presiden yang sesuai kehendak Bapa untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami menolak calon presiden yang korup, kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Karena setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami.
Kita lanjutkan doa kita. Bapa di surga, kami memberkati, hamba-Mu memberkati dalam nama Tuhan Yesus, buat seluruh jemaat yang sudah membawa persembahannya kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan sukarela, mereka rela untuk menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Berkat sukacita, biar mereka juga bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Perpuluhan mereka juga Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat sampai ke anak cucu mereka ya Tuhan. Dan berkat damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya jemaat diberikan kerendahan hati ya Bapa, agar jemaat-Mu semakin teguh berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Walaupun banyak gesekan, banyak goncangan di dalam hidup kami, biarlah kami tahan berdiri di hadapan anak manusia Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa buat kesehatan kami semua, kesembuhan yang Tuhan berikan bagi seluruh jemaat GBHT Kudus. Biarlah seluruh jemaat-Mu menikmati kesehatan, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus saja. Hamba-Mu berdoa juga untuk acara Paskah. Biarlah acara Paskah ini boleh Tuhan rancangkan bagi kami untuk kemuliaan kebesaran Tuhan Yesus saja. Biarlah melalui Paskah kami ambil bagian di dalamnya, baik dalam doa maupun dalam dana, terlebih dalam aktivitasnya, supaya perayaan Paskah itu sungguh mengingatkan kami semua akan kebangkitan Tuhan Yesus, kelepasan kami dari segala dosa dan kesalahan. Kami terus berdoa buat terjadinya pemulihan di Indonesia, di bangsa ini, juga di dalam keluarga kami ya Bapa. Pemulihan yang daripada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada suami-suami, damai sejahtera kepada istri-istri. Tuhan Yesus mengaruniakan damai sejahtera kepada para orang tua. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada anak-anak, bahkan sampai kepada cucu cicitnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab damai sejahtera-Mu itu melebihi damai sejahtera dunia ini. Kami juga berdoa buat keuangan jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah jemaat tidak kekurangan, tetapi kami boleh berkelebihan, sebab kami menabur dan kami pasti akan menuai, dan kami menabur di ladang Tuhan Yesus untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati juga keuangan gereja-Mu ini ya Bapa. Biarlah gereja-Mu diberikan hikmat untuk mengelola keuangannya dengan baik dan boleh mencukupkan keperluan kami semua. Biarlah Tuhan memberkati para full-timer pada pelayan-pelayan-Mu ya Bapa yang ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini. Biar mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati juga yang mengelola persembahan ini, biar takut akan Tuhan Yesus ada pada kami semua, dan Tuhan Yesus selalu ditinggikan, dimuliakan. Kami juga berdoa ingin menjadi berkat buat lingkungan kami di RT RW Perumna 1 ini, bahkan di Bekasi Barat. Biarlah Tuhan pakai gereja-Mu untuk memberkati para tetangga RT RW ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu melimpah, damai sejahtera-Mu pada setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk Mazmur 91 yang sudah Kau berikan kepada kami Bapa. Biar kami semua yang ada di sini mengalami kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama, kita bangkit berdiri menghormati Tuhan Yesus. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan yang Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, Bapa kami yang kami percayai, sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami.
Kami tidak usah takut terdapat kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu, singa dan ular teduh kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Saya, Tuhan Yesus ingin memberkati kita semua. Itu sebabnya pada waktu doa berkat, para suami istri pada bergandengan tangan, pegang pundaknya, pegang pinggangnya, bersama anak-anak. Ayo Chris di sana sama istrinya. Sini Messi. Harum sama mamanya di rumah. Sini Ibu Gembala, Ibu. Ya, Dennis ini. Haleluya. Pegang keluargamu. Ibu Yohana pegang suaminya, gak usah malu-malu. Pak Aming pegang istrinya. Nah, ya. Baik, saudara, terimalah berkat anugerah damai sejahtera sukacita. Berkat jasmani, engkau semua, kita semua sehat. Jasmani, rohani kita sehat. Roh, jiwa, tubuh kita sehat. Berkat rohani kita semakin mengenal kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup kita, menjadi pelaku daripada firman Tuhan Yesus. Dan berkat materi, Tuhan Yesus akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah-limpah dalam hidupmu, dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-berkat dari sorgawi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.